nggak bisa eksperimen gitu, karena nanti akan melanggar etis dan sebagainya. Misalkan apa ya? Misalkan kita akan menguji apakah misalnya akan menguji ya, bagaimana dampak kemiskinan gitu ya. Kita punya problem ya. Bagaimana dampak kemiskinan terhadap angka harapan hidup. Nah, gitu ya. Nah, itu kan kita nggak bisa eksperimen, Bapak Ibu. Kita coba misalnya ada sejumlah orang kita miskinkan, kemudian kita coba tes, kita amati beberapa tahun kemudian angka harapan hidupnya seberapa naik atau turun gitu ya. Nggak etis itu. Nah, kalau di sosial ada yang disebut longitudinal research gitu ya. Jadi dia nanti mengamati sekian waktu dalam sekian tahun gitu ya, bisa 10 tahun gitu ya, diamati gitu ya. Nanti sampelnya itu ditentukan sehingga hubungan sebab akibatnya tetap bisa diidentifikasi meskipun dia tidak melakukan eksperimen. Kira-kira seperti itu ya Pak Ibu ya. Jadi hipotesis yang perlu diingat, hipotesis itu nanti perlu diturunkan menjadi prediksi empiris ya. Kemudian nomor 5, saintis kemudian melakukan eksperimen. Nah, tadi ya udah dapat prediksi empirisnya, terus eksperimen atau melakukan pengamatan ya, tergantung bidang sainsnya. Nomor 6, jika hasilnya sesuai dengan prediksi, nah ini kuncinya ini Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu akan lihat bedanya antara metode falsifikasi Popper dengan yang ini kita sebut metode induksi ya, nanti kita akan lihat. Jika hasilnya sesuai dengan prediksi, maka hipotesis tersebut dinyatakan terverifikasi atau terkonfirmasi atau benar gitu ya. Confirm bahwa hipotesis saya itu benar gitu ya. Bahwa mesin learning dengan algoritma misalnya SVM ya, itu pasti akan menghasilkan prediksi yang presisi untuk kasus ini gitu, misalkan untuk kasus di sebuah bank gitu misalkan ya, karena udah kita verifikasi dan terkonfirmasi pasti gitu ya, itu benar ya berdasarkan verifikasi atau konfirmasi. Sebaliknya jika hasilnya menyimpang dari prediksi gitu ya, jadi kita udah memprediksikan nih hipotesis, nanti ada konsekuensinya kan, prediksi empiris itu ternyata kok setelah kita amati atau kita eksperimen itu hasilnya tidak selaras dengan prediksi atau menyimpang dari prediksi, maka hipotesis tersebut ditolak ya. Jadi ada terverified, ada tertolak gitu ya. Terverified atau terkonfirmasi. Nah, baru ini kalau di kuliah sebelumnya, di mungkin beberapa minggu yang lalu Pak Ibu udah membahas kan ya, ada deduksi, ada induksi gitu ya. Nah, ini nyambung lagi ke situ, yaitu hipotesis yang terkonfirmasi berdasarkan sejumlah terbatas eksperimen, ini selanjutnya digeneralisasi menjadi teori yang berlaku umum ya. Tadi kan kita punya hipotesis, kemudian saat percobaan kita kan nggak mungkin mencoba dengan seluruh kemungkinan yang sangat banyak gitu ya, sangat banyak sehingga kita bisa merumuskan bahwa hipotesis itu benar. Tapi kita hanya mengambil sebagian Bapak Ibu dari semesta fakta gitulah ya. Ini yang kita eksperimen itu cuma yang di sini gitu. Nah, kemudian pernyataan kita, hipotesis tadi kita nyatakan benar secara umum, mencakup yang di luar ini juga gitu ya. Eksperimennya itu di sini, tapi kebenarannya kita klaim kebenarannya itu, truth-nya itu general, berlaku umum. Itu yang disebut induksi ya. Jadi dari fakta yang partikular atau singular gitu ya, percobaannya itu partikular atau singular karena terbatas aja gitu.
di lab kita misalkan, tapi kita mengeneralisasi bahwa itu benar untuk seluruh kasus, baik di dalam lab atau di luar lab, ya, gambarannya gitu ya. Itu yang disebut sebagai induksi. Nah, teori yang tadi udah kita anggap benar, karena terkonfirmasi, dia akan menyingkirkan ketidaktahuan ya. Tadinya kita nggak tahu tuh, bahwa hipotesis ini benar atau salah. Nah, setelah terkonfirmasi, itu kita menjadi tahu dan memperluas khasanah pengetahuan yang sudah ada. Itu, Bapak Ibu, adalah versi metode ilmiah dengan menggunakan induksi ya. Tadi ada faktor di sini, ada generalisasi dari fakta atau eksperimen yang terbatas menjadi sesuatu yang berlaku umum. Nah, kita lanjut sedikit ya, nanti mungkin kita potong diskusi dulu. Metode ilmiah dan induksi ya. Nah, ini kita bahas lagi. Metode yang digunakan untuk menyimpulkan kebenaran pernyataan umum, yaitu general atau universal, berdasarkan pengamatan terhadap hasil percobaan atau kejadian yang khusus atau partikular, disebut sebagai metode induksi. Ya, banyaknya percobaan selalu terbatas, sedangkan kesimpulan yang diambil berlaku umum, menjangkau percobaan dan kejadian yang tidak atau belum tercakup dalam pengamatan. Ya, tadi sudah kita bahas. Nah, semakin banyak data observasi yang selaras dengan teori, nah biasanya keyakinan pada kebenarannya juga akan meningkat. Gitu ya. Kita makin yakin nih, wah ini makin terkonfirmasi, ini makin terverifikasi hipotesis kita. Dengan kata lain, teori tersebut semakin terverifikasi atau terkonfirmasi. Ya, induksi seperti itu. Nah, bedanya dengan deduksi yang dulu dibahas ya, deduksi itu dari kebenaran general kita menyimpulkan kebenaran partikular. Jadi agak kebalikan ya, memang kebalikan Bapak Ibu ya. Kebenaran general. Jadi kalau deduksi pasti dijamin benar ya, karena kita tahu kebenaran general. Bahwa semua segitiga, Pak Dim waktu itu sepertinya sudah memberi contoh ini, semua segitiga itu sudutnya kalau kita jumlah pasti 180 derajat. Ya, itu adalah kebenaran matematis yang kalau dia ada, dia juga akan benar secara empiris gitu ya. Kita tahu itu general. Nah, nanti kalau kita bikin segitiga nggak usah kita tes lagi itu gitu ya. Kita tahu pasti bahwa segitiga yang kita buat baik dengan kertas atau dengan logam itu pasti memenuhi itu ya. Oke. Nah, ini contoh induksi dulu ya supaya seru ini, nanti kita diskusikan. Ya, salah satu cara menguji keamanan IP di sebuah bank adalah dengan melakukan penetration testing ya. Ini penetration testing itu ringkasnya adalah ini keamanan sistem IP. Jadi bank itu kan punya sistem IP, kemudian sistem IP-nya harus aman ya Pak Ibu ya. Jangan sampai dia mudah diserang, mudah dieksploitasi gitu dan seterusnya ya. Nah, penetration testing itu menguji itu ini beneran aman atau tidak dengan cara memeriksa ya. Nah, di sini ada nih. Dengan cara memeriksa, slide-nya bisa ditunjuk pointer. Laser pointer. Nah, untuk menemukan kelemahan-kelemahannya gitu ya. Jadi pengujian pentest itu nanti ada tool-nya, kita bisa mengidentifikasi lubang-lubang keamanan ya. Atau nggak cuma diidentifikasi lubang keamanan, tapi bisa juga sampai dieksploit, diserang betul gitu ya. Itu yang disebut sebagai penetration test. Kita uji nih. Ini kayak seperti kita ada tembok, temboknya kuat atau enggak, ya udah kita pukulin aja nih, temboknya kita pukulin, yaitu dia rubuh atau tidak gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai pentest. Nah, setelah melakukan serangkaian prosedur pengujian dalam rentang waktu yang terbatas ya. Tentu kan rentang waktunya terbatas nih menguji. Kemudian berapa kali kita menyerang juga terbatas juga. Metode serangannya variasinya juga terbatas karena waktunya terbatas gitu ya. Nggak mungkin waktunya nggak terbatas. Penguji kemudian akan membuat kesimpulan mengenai kondisi keamanan dari sistem ya. Jadi kesimpulannya adalah misalkan sistem IT bank terbukti aman karena tahan terhadap berbagai teknik serangan yang sudah diujikan selama 1 bulan ini gitu ya. Nah, kesimpulan ini diambil hanya berdasarkan serangkaian prosedur pengujian tertentu dengan ragam skenario yang terbatas ya, yang dilakukan dalam rentang waktu yang juga terbatas.
Namun demikian, kesimpulan ini dianggap tetap sahih, tetap benar, menggambarkan kondisi keamanan secara umum di waktu-waktu berikutnya. Jadi kita ngujinya cuma sebulan ini. Gitu. Wah, pokoknya aman nih. Gitu. Kita dengan confidence menyatakan ini aman, untuk waktu berikutnya aman. Nanti kalau ada serangan yang lain, ya nggak tahu, tapi pokoknya ini udah terbukti aman. Kita simpulkan, nanti kalau ada serangan, dia juga akan tahan. Gitu. Kira-kira gitu. Jelas bahwa metode induksi digunakan dalam pengambilan kesimpulan pentest yang seperti ini ya.